Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 26 Juli 2025 dengan judul Hindari Dosa Pasca Trauma. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga, karena kebaikan dan rahmat-Mu luar biasa bagi kehidupan kami. Saat ini sebelum kami melakukan pelayanan pekerjaan kami rindu sejenak untuk merenungkan kasih dan rahmat Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Mari kita ikuti penjelasannya. Gangguan stres pasca trauma adalah nama klinis yang diberikan kepada sindrom yang kita lihat ketika mereka yang hidup dalam krisis menderita perubahan sistem saraf secara permanen yang terus menghancurkan penderitanya lama setelah peluru-peluru perusaknya telah berhenti ditembakkan. Jack adalah tipikal veteran Vietnam tahun 80-an, rambut sebahu, memerangi kelelahan dan sepatu bot, tatapan lebar dan sangat waspada, peningkatan reaksi, keterkejutan terhadap suara keras, tidak bisa duduk diam, isolasi sosial. Dia sudah melalui program pengobatan alkohol dan tetap sadar selama 3 tahun. Kemudian pada peringatan TED 1968, ketika kompleks rumahnya diserbu oleh Viet Cong dan teman-temannya terbunuh, dia kambuh lagi karena minum hingga hampir tidak sadar lagi, berharap hal itu akan membunuhnya dan membunuh ingatannya. Sekarang 2 minggu kemudian dia terus merasa ingin bunuh diri. Jadi dia datang menemui saya. Ia membahas secara detail tentang kehilangan sahabatnya yang meninggal dalam pelukannya, kehancuran yang mereka timbulkan di sebuah desa yang dikenal sebagai pelabuhan utara militer Vietnam, dan penembakannya terhadap seorang gadis kecil yang mengenakan ransel penuh amunisi yang berlari menuju kelompok tentara musuh. Dia kadang-kadang terisak, tak terkendali, berbagai rasa bersalah, kecemasan, kemarahan dan rasa sakit. Diajari untuk membenci dan menghancurkan manusia dan mengalami sendiri suasana pertempuran yang mengerikan telah melukainya seumur hidup. Dia menghindari kontak dengan sebagian besar masyarakat, tinggal di gubuk terpencil dekat pegunungan, dan tidak bisa bekerja selama 7 tahun terakhir. Dia hampir tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan cek kecil yang diterimanya. Saya bersikeras agar dia mulai menghadiri Alcoholics Anonymous lagi dan meresepkan obat untuk mengangkat beban depresinya dan membantunya tidur tanpa dibangunkan dengan mimpi buruk yang terasa nyata. Seperti veteran yang terkepung pertempuran, sistem saraf kita juga demikian diubah secara permanen oleh perjumpaan kita dengan dosa. Saat kita berpartisipasi dengan dosa, tidak ada jalan kembali untuk menghapus jejak pada neuron otak kita. Jack tidak punya pilihan pada saat pengalaman tempurnya,
Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat memilih untuk menolak godaan. Dengan kekuatan Tuhan kita bisa bergerak lebih dekat kepadanya setiap hari dan menutup pintu sedikit lebih rapat terhadap kejahatan. Sudahkah Anda berseru kepada Yesus hari ini dan meminta Dia menghapuskan dosa-dosa Anda dan untuk menjauhkan Anda dari godaan? Yesus adalah satu-satunya jalan keluar untuk menghindari sindrom dosa pasca trauma. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.